Guys, dikatakan berita ini sangat panas guys, di mana dikatakan Rusia bereaksi atas sikap sadis Indonesia menyakiti Rusia. Adakah ini benar? Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa channel dengan menekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua daripada kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan Rusia bereaksi atas sikap sadis Indonesia menyakiti Rusia. Wah, adakah ini benar guys? Jom, untuk kita membuktikan apakah berita di sebalik video ini, jom sama-sama kita tonton dan sama-sama kita hayati. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Prof kemudian begitu sedikit keras ya bersuara terkait sikap Indonesia dalam sidang PBB yang mendukung resolusi. Kita menjadi satu di antara 141. Kenapa tidak abstain? Bahkan dikaitkan dengan... Yes, welcome to channel Bagi-Bagi. Don't forget to subscribe this channel, also my channel. Hubungan maju mundur Indonesia dengan Rusia. Indonesia adalah sahabat dekat Soviet dan pernah menerima transfer teknologi terbesarnya dalam sejarah untuk mengusir penjajah pada kala itu. Dari kapal perang, pesawat tempur hingga teknologi nuklir. Akankah hubungan itu kandas kali ini atau akan makin erat pasca pemerintah kita menyatakan sikapnya bahwa Indonesia mendukung perdamaian di Ukraina? Ayo kita saksikan di channel Indonesia yang paling nasionalis ini. Tapi sebelum itu jangan lupa hantam tombol lonceng dan padamkan tombol merahnya. Sahabat Bagi-Bagi, Soviet yang kini disebut Rusia mengakui Indonesia adalah sahabat dekatnya dari era Soekarno hingga saat ini. Мы вспоминали сегодня, что 60 лет назад, в 1956 году, он как раз посещал Сочи для переговоров с руководством. Bahkan dikukuhkan lagi pada era Presiden SBY, di mana pada kala itu Indonesia ingin menghukum mati kasus terpidana narkoba asal Australia. Australia kebakaran jenggot dan mengancam akan melakukan gerakan yang preventif hingga akhirnya menyadap komunikasi presiden pada kala itu. Tahukah kalian siapa negara yang pertama memberi dukungan ke Indonesia? Ya, betul sekali, Rusia. Rusia adalah negara pertama yang datang menemui presiden kita melalui duta besarnya dan menyatakan Rusia mendukung dan menghargai kedaulatan Indonesia. Bahkan pada kala itu beredar informasi secara diam-diam Rusia mengirim 3 kapal tempur Sukhoi-nya untuk berpatroli di lokasi hukuman mati tersebut. Memang hanya 3 buah saja, tapi ini adalah garis batas. Bila Australia menyerang dan menyelamatkan warganya yang akan dihukum mati dan berhadapan dengan 3 pesawat Rusia tersebut, maka sama saja Australia menantang Rusia. Ini adalah batas yang jelas hubungan penuh Rusia kepada Indonesia. Maka dari itu, Australia akhirnya mengikhlaskan warganya dihukum mati dan tidak berani menanggung resiko bentrokan dengan Rusia. Sahabat Bagi-Bagi, tidak sampai di situ saja hubungan baik Indonesia dengan kakak tertuanya. Pada era Soekarno, Indonesia bahkan mendapatkan izin pembangunan pabrik produksi senjata dan besi, yaitu PT Pindad dan PT Krakatau Steel. Untuk sebuah negara memerlukan izin hak veto atau izin dari 5 negara besar membuat sebuah pabrik pengolahan senjata. Dan di Asia pada saat itu satu-satunya yang memperoleh izin cuma Indonesia. Padahal negara kita pada kala itu baru saja merdeka. Tentu izin ini tidak lain berkat bantuan totalitas dari Soviet.
Bahkan di Dewan Resolusi PBB, Soviet memasang badannya agar Indonesia menjadi negara kuat dengan membanting speakernya ke arah Duta Besar Inggris dan melakukan transfer teknologi lebih dahulu. Tetapi hubungan baik itu sekarang mulai dipertanyakan. Mulai dari batalnya pembelian pesawat Sukhoi Su-35 asal Rusia menjadi membeli pesawat Rafale asal Prancis pasca tekanan Amerika Serikat mengancam menjatuhkan sanksi CAATSA-nya. Apakah negara kita selemah itu sampai semua keputusannya selalu bisa diintervensi Barat? Bahkan belakangan ini, pasca keberatan negara kita yang berani mengkritik tindakan Rusia pasca invasinya ke Ukraina. Kok tega? Bahkan beredar kabar Rusia saking sakit hatinya berencana memutus hubungan diplomasi dengan Indonesia. Sahabat bagi-bagi, Indonesia adalah negara non-blok dan diprakarsai oleh Insinyur Soekarno dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru pada kala itu. Tetapi India sekarang terlihat jelas sekali lebih memilih mendukung Rusia pasca voting di PBB dengan melakukan walkout. Kenapa India melakukan ini? Tentu karena India melihat bahwa Rusia akan menjadi kekuatan besar baru ke depannya, di mana Amerika dan kawan-kawannya sudah terlihat jelas lebih lemah. Dan kenapa lemah? Bisa kita lihat sikap NATO CS yang seakan-akan hanya berbahasa basi akan membantu Ukraina, karena mungkin mereka tahu akan konsekuensinya bila berhadapan dengan Rusia. India juga semakin erat pasca transfer teknologi rudal BrahMos berteknologi nuklir asal Rusia itu pada tahun 2021 kemarin, di mana teknologi itu akan sangat mustahil India dapatkan dari Amerika Serikat dan kawan-kawannya. Bisa kita lihat sahabat bagi-bagi, saat negara NATO dan Amerika menolak menjual teknologi pesawatnya kepada Indonesia, Rusia dengan senang hati membuka pintunya kepada Indonesia untuk memborong Su-35 mereka. Walau akhirnya kandas karena Indonesia diancam Amerika Serikat dengan sanksi CAATSA. Dan lucunya lagi, walau kita tidak jadi membeli Su-35 dari Rusia, kita juga tetap dijatuhkan sanksi embargo senjata. Walau dibaik-baikin bisa membeli jet Rafale asal Prancis, katanya. Sahabat bagi-bagi, negara berdaulat adalah negara yang bisa mengambil setiap keputusan yang menguntungkan warga dan negaranya tanpa harus menuruti pihak asing yang ingin mengambil keuntungan di dalamnya dan mampu melihat siapa kawan dan siapa lawan. Untuk itu, mari kita tumbuhkan lagi rasa semangat dan jangan malas untuk berjuang dan belajar. Bila kamu tidak mampu, didik anak-anakmu biar generasi berikutnya menjadi generasi-generasi emas di mana mampu memimpin dengan bijak negara ini. Kalau bukan kita, betul, siapa lagi? Terima kasih, admin pamit undur diri. Wassalam. Salam. Ora. Guys, kalau kita tengok sebenarnya hubungan di antara Indonesia bersama dengan Rusia sudah pun terjalin sejak beberapa abad. Boleh dikatakan beberapa abad yang lalu guys, di mana hubungan daripada Presiden Indonesia yang pertama dengan Putin. Dan sebenarnya dia terbukti kalau kita tengok semasa Perang Dunia Pertama kah ataupun Perang Dunia Kedua, di mana kalau kita tengok Rusia ini memberi sepenuh sokongan terhadap Indonesia dalam mempertahankan negara Indonesia ini daripada terus dijajah oleh pihak penjajah. Di mana kalau kita tengok pada ketika itu, di mana Rusia di antara banyak-banyak negara lain, Rusia lah yang banyak memberi sokongan sepenuhnya di dalam bidang ketenteraan dan juga dalam bidang alutsista dan membantu Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia pada ketika itu. Dan tidak dapat dinafikan bahawa hubungan baik di antara Indonesia bersama dengan Rusia itu sejak daripada dahulu dan diteruskan sampailah pada kali ini. Hubungan baik di antara Indonesia bersama dengan Rusia diteruskan guys. Dimana kalau kita tengok pada ketika ini perang di antara Rusia bersama dengan Ukraina,
di mana Indonesia adalah menyuarakan ataupun telah pun, kalau kita tengok menteri luar di Indonesia telah pun bertelefon di antara kedua-dua belah negara ini, di pihak Ukraina dan juga di pihak Rusia sendiri, di mana perbualan di antara kedua-dua belah negara ini, di mana menteri luar di Indonesia telah pun memohon di antara menteri luar di Ukraina bersama dengan di Rusia agar memberhentikan peperangan ini serta merta. Jadi kalau kita tengok, Indonesia sebenarnya tidak memihak kepada Ukraina dan sebenarnya tidak juga memihak kepada Rusia di dalam masalah ini. Dan apa yang kita sedia maklum, sebenarnya Indonesia merupakan salah sebuah di dunia ini negara yang non-blok. Indonesia tidak menyokong kepada Ukraina dan Indonesia juga tidak menyokong kepada Rusia. Dan apa yang kita dapat nampak bahawa Indonesia tetap mencintai ataupun tetap masih lagi bersama dengan Rusia, walaupun Indonesia ini bukanlah menyokong Rusia sepenuhnya, tetapi dalam aspek perhubungan persahabatan di antara Rusia dengan Indonesia masih lagi dikekalkan sampai saat ini, guys. Sebenarnya apa yang kita dapat nampak hari ini, hubungan di antara Rusia bersama dengan Ukraina berlaku konflik yang kalau kita tengok sampailah ke tahap peperangan yang berlaku. Tapi Indonesia sebenarnya masih lagi tidak berpihak kepada mana-mana negara, dan Indonesia masih lagi menjaga hubungan baik di antara Rusia maupun hubungan baik bersama dengan Ukraina. Dan apa-apa pun kita mendoakan agar hubungan di antara Indonesia bersama dengan Rusia dan juga bersama dengan Ukraina agar terus terjalin dan berlakunya sebarang kekecohan di antara kedua-dua belah negara ini. Dan juga kita mendoakan agar hubungan di antara Ukraina bersama dengan Rusia agar cepatlah terselesai segala masalah yang berlaku pada ketika ini. Dan apa-apa pun mengharapkan agar hubungan baik di antara Indonesia bersama dengan Rusia agar terus terjalin dengan aman dan tanpa berlakunya sebarang peperangan. Sebab kalau kita tengok cintanya Indonesia ini kepada Rusia, cintanya Rusia ini kepada Indonesia memang tidak dapat dinafikan, guys, daripada dahulu sampailah sekarang. Dan kita dapat nampak dengan jelas sendiri banyak rakyat-rakyat daripada Rusia sebenarnya masih lagi mengingati apa yang Presiden Indonesia pertama lakukan kepada Rusia pada suatu ketika dahulu, dan hubungan itu diteruskan sampailah saat ini. Oke guys, untuk hari ini itu saya sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.